Yo minasan, chapter 209 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Senjata Mengerikan, di mana akhirnya Yoru menyadari bahwa senjata nuklir terlahir kembali di dunia. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Yoru yang tertusuk di tengkorak kepalanya dengan tombak tajam. Lalu pada pinggulnya tertancap pedang besar yang berbentuk balok. Sementara Denji dan pemilik toko juga tidak lolos dari senjata yang dikendalikan oleh Falling Devil, di mana Denji menderita cedera serupa dengan Yoru, yaitu di tengkorak kepala dan bagian bawah pusar. Sedangkan pemilik toko yang berdiri di dekatnya mendapatkan tusukan fatal di leher serta jantungnya. Mereka bertiga kini tergeletak di lantai dalam kondisi yang mengerikan minasan. Mungkin sebagai hybrid, Denji pasti akan bangkit kembali. Namun pemilik toko tampaknya telah pindah alam minasan. Falling Devil pun mulai masuk dari pintu, di mana dia harus menunduk karena tubuhnya jauh lebih tinggi. Kemudian dengan sarkas Falling Devil menyebutkan bahwa dia telah menahan diri. Tapi apakah War Devil selalu selemah ini? Padahal dulu Falling Devil mendengar jika War Devil lebih menakutkan. Dengan melihat kondisi mereka, Falling Devil beranggapan bahwa itu berarti War Devil bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun Falling Devil terkejut karena sekarang Yoru menghilang tepat di hadapannya. Siapa sangka Yoru muncul kembali dengan menyerang Falling Devil tepat di punggungnya dan menusuknya dengan tombak yang tadinya melubangi kepala Yoru hingga tembus ke bagian jantungnya. Meskipun Falling Devil terluka, dia mampu membalas Yoru dengan menembakkan ledakan pada Yoru yang berada di belakangnya. Tombak yang menembus dada Falling Devil pun ikut terlepas. Sembari beregenerasi, Falling Devil mengomel, "Bukankah War Devil baru saja mati?" Tetapi Yoru membalas dengan menyerang Falling Devil lagi menggunakan dua pedang sekaligus sampai isi perut Falling Devil keluar dan tubuhnya terbagi menjadi 4 bagian. Namun dalam kondisi seperti itu, Falling Devil masih bisa melancarkan serangan menggunakan tentakel tajamnya. Yoru dengan cepat meraihnya, kemudian menggenggamnya sampai hancur. Perlahan, air mata Yoru terjatuh ke lantai. Rupanya, dia menangis dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa dia sepertinya melupakan sesuatu yang begitu penting? Atau lebih tepatnya, mengapa dia berhasil mengingatnya? Ketika Yoru mau melanjutkan serangannya untuk memotong tubuh Falling Devil yang kini telah beregenerasi dengan sangat cepat dan presisi, tiba-tiba Falling Devil membuat kedua tangan Yoru terputar hingga Yoru dipaksa melepaskan kedua pedangnya dan berhenti bergerak. Namun, kita kembali dibuat terkejut karena Falling Devil ditinju, di mana tinju Yoru sangat berbeda dari sebelumnya. Kita pun diperlihatkan tubuh bagian atas Falling Devil hancur dan kini terjatuh di lantai. Sepertinya Falling Devil tidak dapat lagi beregenerasi. Wah, apakah Falling Devil pada akhirnya mati minasan? Yoru lantas berjalan menuju ke Denji yang kondisinya mengenaskan. Tapi Yoru memantau berita terbaru yang tayang di televisi. Diceritakanlah dalam perang yang sedang berlangsung antara Uni Soviet dan Amerika, dilaporkan bahwa Amerika telah menjatuhkan senjata baru di beberapa kota Soviet. Kita belum mengetahui seberapa parah kerusakan di kota-kota tersebut. Namun, menurut informasi yang dirilis oleh militer Amerika, senjata itu sangat mematikan dan direncanakan akan digunakan untuk membunuh Devil. Kemudian, seorang asisten memberikan informasi tambahan kepada pembawa berita bahwa kabar terbarunya, senjata yang dijatuhkan di Soviet ini adalah senjata seperti bom yang sangat kuat yang utamanya menggunakan uranium atau plutonium dan disebut sebagai energi atom. Militer Amerika menggunakan senjata ini untuk pertama kalinya sebagai jalur cepat untuk mengakhiri perang. Kita akhirnya tahu nama senjatanya sekarang. Dan siapa sangka Yoru terkejut ketika menyadari bahwa manusia telah menciptakan kembali senjata nuklir. Perlu diperhatikan minasan, di sini Yoru tampak tidak memiliki bekas luka pada kepalanya yang tadinya telah dilubangi oleh Falling Devil.
Bagaimana Yoru bisa beregenerasi? Wah, bagian ini sungguh membingungkan. Kita semua tahu, sebelum era Denji menjadi Chainsaw Man, Nuclear Weapons Devil telah dimakan oleh Pochita di neraka sehingga menghilangkan keberadaannya sebagai Devil maupun di dunia. Dan itu disebutkan pada chapter 84 di page 12. Hal ini menyebabkan Yoru sebagai Four Horsemen mengejar Chainsaw Man untuk membuatnya memuntahkan senjata nuklir kembali seperti yang dikatakannya pada chapter 98 page 49. Namun sekarang, setelah mengalahkan Falling Devil, Yoru mengetahui adanya perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan setelah melihat senjata tersebut beraksi, Yoru akhirnya menyadari keberadaan senjata nuklir lagi, minasan. Ini bukan berarti Pochita memuntahkan nuklir devil, tetapi militer Amerika lah yang baru saja menemukan kembali senjata nuklir. Lalu, ketakutan akan senjata nuklir akan kembali meneror umat manusia. Sehingga bisa saja nuklir devil kembali. Yah, konsep seperti takut jatuh atau takut penuaan adalah fenomena alam. Jadi, jika dihapus oleh Pochita, konsep tersebut tidak akan pernah kembali. Namun, konsep seperti senjata nuklir itu diciptakan oleh manusia. Jadi, meskipun dihapus oleh Pochita, tampaknya manusia masih dapat menciptakannya kembali. Wah, ini adalah hal yang baru di dunia Chainsaw Man ya, minasan. Apakah dengan perang yang tengah bergejolak itu, maka ketakutan akan perang membuat Yoru kembali mendapatkan kekuatannya sebagai War Devil sehingga mampu mengalahkan Falling Devil, minasan? Menariknya, kita semua tahu bahwa Riz adalah hybrid terlatih yang berasal dari Uni Soviet. Riz sebagai salah satu weapon hybrid berupa bom sama sekali belum pernah diperlihatkan lagi pada cerita bagian kedua ini. Apakah dengan perang yang terjadi, di mana kampung halaman Riz sedang diserang oleh Amerika, membuatnya juga harus ikut terlibat dan dimunculkan kembali sebagai bom yang seharusnya ditakuti, minasan? Terlebih lagi, Tatsuki Fujimoto Sensei mengajak pembaca manga fiksi Chainsaw Man untuk tetap up to date soal perkembangan situasi internasional. Misalnya sekarang, Amerika sebagai negara superpower dunia memang tidak sedang menyerang secara brutal dengan militer dan genjatan senjata. Tetapi lewat perang dagang, Amerika dengan percaya diri memberikan kenaikan pajak impor pada semua negara. Namun pada Rusia, Amerika mengecualikannya dengan tidak mengenakan tarif impor. Karena Rusia masih di bawah sanksi berat dari Amerika setelah melancarkan invasi ke Ukraina sejak 2022. Gedung Putih menyatakan perdagangan dengan Rusia telah terhenti. Tentu saja hubungan kedua negara tersebut tidak baik-baik saja hingga saat ini ya, minasan. Dan setelah sekian lama, akhirnya Yoru mencapai salah satu hal yang paling diinginkannya. Jadi, semuanya akan menjadi lebih menarik, tetapi di saat yang sama juga lebih menakutkan. Nah, kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.